warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya ganjil. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa farada 'alaina bis-shiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Kalau melihat wajah-wajahnya yang hadir semuanya calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Makanya nggak boleh merengut awal Ramadan kok merengut. Senyum. Coba senyum 1 2 3 senyum. Itu. Jangan sampai ada yang susah. Ini calon penghuni surga semua. Rasulullah menyampaikan man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jazatahu wala niran. Barang siapa bersuka cita, bergembira, senang, bunga atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Senang Bu? Bunga enggak malam ini? Bunga. Senang. Bapak-bapak semuanya senang? Senang. Maka jangan hanya di status WA. Selamat datang marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan tapi hati sedih. Ya Allah besok Pak poso lapar. Ya Allah kayaknya pulang statusnya selamat marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi hatinya penuh kesedihan. Mendingan gak bikin status. Yang penting hatinya penuh dengan sukacita, penuh dengan gembira dan besoknya puasa. Sukacita juga kalau nggak puasa ya enggak. Pak aku sukacita sudah bergembira, tapi besoknya nggak puasa, nggak jaminan diharapkan juga jasadnya masuk neraka. Bersukacita, berpuasa dan diusahakan juga mengikuti tadi yang disampaikan oleh beliau, aneka kegiatan selama bulan Ramadan. Maka insya Allah kita akan diharapkan jasadnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas segala karunia rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan dalam rangka pelaksanaan sholat tarawih di awal 1 Ramadan. Karena memang hasil sidang isbatnya malam ini, kalau ada yang kemarin ya biarkan, kalau ada yang besok juga biarkan. Artinya kalau memang mereka punya pendapat itu silakan dipakai. Tapi kita yang mayoritas orang awam ini sudah menjadi kewajiban kita tinggal mengikuti hasil sidang isbatnya pemerintah. Dan itu tidak dilakukan oleh negara-negara lain. Kita itu kalau memutuskan 1 Ramadan aja sampai sedemikian luar biasa, sampai semua dilibatkan, semua ormas dilibatkan, dilibatkan, maka betul-betul hati-hati, betul-betul ikhtiar, sehingga hasilnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Seandainya misalkan salah pun kita tidak akan dosa karena sudah ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Jadi alhamdulillah, sholawat tahlil, sholawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya sedikit ingin menyampaikan, Imam Ibnu Ruslan menyampaikan dalam salah satu kitabnya Zuhad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maddudatun la tuqbalu. Kata Imam Ibnu Ruslan, setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya punya potensi mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima.
Maka Ramadan yang dulu kemarin 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah Ramadan masih fardu kifayah. Tapi sekarang malam hari ini semua ilmu yang berkaitan dengan ibadah Ramadan sudah menjadi fardu ain, kewajiban individu. Tidak bisa merasa gugur karena ustaznya sudah bisa, tidak merasa nggak ada kewajiban karena kiainya sudah bisa, tidak merasa bebas karena sudah nggak bisa, tidak bisa. Karena setiap kita punya kewajiban melaksanakan puasa Ramadan. Maka karena kewajiban individu, ilmunya pun menjadi kewajiban ilmu individu, tidak bisa diwakilkan. Maka harus ngerti. Nah, cuma kalau dibahas malam hari ini semua tidak akan selesai. Karena ilmunya panjang, terkait dengan syaratnya puasa, terkait dengan kewajibannya puasa, terkait dengan yang membatalkan puasa, sunnahnya puasa. Yang ingin saya sampaikan satu aja, yaitu terkait dengan rukunnya ibadah puasa. Rukun puasa ada 3 atau sebagian kita pada 2, karena yang satu sudah dihitung. Yang pertama yaitu rukun puasa yang pertama niat. Rukun puasa yang pertama apa? Niat. Rukun puasa yang pertama niat. Udah, gak usah dipanjangkan. Itu kalau dibahas sampai subuh gak selesai niat. Dalil yang mewajibkan munculnya niat dan lain sebagainya. Yang penting niat. Niatnya kapan? Setiap malam. Niatnya setiap malam dan harus mabit, harus di malam hari. Jangan sampai sudah lewat subuh baru niat. Karena ini puasa fardu, bukan puasa sunat. Kalau puasa sunat belum, asal belum makan. Itu wajib niat untuk tiap malam. Cuman malam hari ini kita niatkan puasa 1 bulan penuh. Taklid mengikuti pendapatnya daripada Imam Malik, karena dari 4 mujtahid mutlak semuanya mewajibkan niat puasa pada malam hari kecuali Imam Malik radhiyallahu anhu. Yang 3 semuanya mewajibkan. Maka kita niat tiap malam, niat nawaitu sholahuddin, itu niatnya di hati, bukan di lisan. Sampai nanti kalau malam pertama kayak gini kadang-kadang nawaitu sholahuddin, saking semangatnya, lisannya niat, tapi artinya hoklah, artinya nggak terentek niat, nggak sah, tidak sah. Yang wajib di tempatnya niat itu hati, bukan lisan. Nah kok lisannya niat Pak Ustaz? Untuk bantu hati, mengingatkan hati. Bahasanya Imam Ghazali, yusa'ida al-lisan al-qalba, supaya hati itu mengingatkan lisan, bukan lisan. Kalau fikih Jawa menyampaikan mengucap lisan bisa nuntut hati, mari ibadahkan wajib dan niati. Jadi sebenarnya yang wajib punya hati, cuman artinya bunyi nawaitu, bunyi musolli, bunyi apa itu dalam rangka membantu hati supaya ingat untuk terendam niat. Maka kalau lisannya nanti mengucap nawaitu, tapi hatinya nggak terendam niat, dasar. Paham Ibu? Maka nggak usah ngumpul-ngumpul kayak anak TK. Terendam nawaitu sholat. Diaturkan lisannya dan hati, niat untuk hati. Paham? Nawaitu sholat. Niat. Nah itu niat. Yang kedua imsak. Yang kedua rukun puasa imsak anil muftirat, mencegah dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa banyak atau sebuah. Yang jelas setiap benda tidak boleh masuk pada semua lubang yang ada pada tubuh. Baik telinga, baik hidung, baik mulut, baik mata, baik tubuh, baik kubur, tidak boleh masuk. Kalau ada benda yang masuk, maka berarti kategorinya sudah membatalkan puasa. Maaf, kalau hati-hati. Maka diusahakan jangan sering-sering dihabiskan ilmu. Kalau nggak tahu caranya bisa batal. Kalau nggak tahu caranya, makanya ngaji. Itu BAB kalau putus, kalau kotorannya keras terus putus, itu yang putusannya balik masuk. Karena mikir itu bisa batal.
Silahkan kita kasih satu saja. Terus kalau kalau bebersihnya setidaknya terlalu masuk sampai pada tempat yang itu kategori batin bukan kategori goib, bisa batal puasa. Makanya usahakan malam hari atau sebelum subuh, malam hari sebelum subuh diatur di mainkan cara makannya juga supaya nggak ketemu di habis yang healthy. Kalau terpaksa nggak apa-apa, tapi hati-hati. Termasuk apa namanya? Kata berapa? Termasuk nanti apa ini? Kamu ya yang penting kategorinya begini. Kalau yang kita masuk benda itu sudah kategori batin, batal. Kalau masih kategori gohir tidak batal. Nah kategori gohir sama batinnya bagaimana? Kalau yang masih bisa kelihatan mata berarti gohir. Kalau yang sudah tidak kelihatan mata berarti batin. Misalkan nih telinga, kan kita nggak bisa melihat telinga kita sendiri, dilihat oleh anak kita atau istri kita. Batasannya kelihatan dilihat orang lain mana? Nah itu berarti gohir. Kalau yang sudah tidak bisa dilihat oleh lawan kita, artinya yang melihat kita berarti batin. Berarti ketika kita akan batal, kok masuk sampai yang tidak bisa dilihat itu berarti sudah masuk kategori batin. Nah ini hati-hati. Nah yang jelas dengan harus diilmui supaya ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak diilmui ya susah. Ilmu susah. Dan nanti mari kita ikutin karena nggak bisa semuanya disampaikan dalam forum yang sangat singkat ini. Yang jelas silakan buka. Misalkan Pak, kalau saya nggak ngaji tapi buka-buka di Google gimana? Buka-buka di internet gimana? Buka-buka browser gimana? Searching gimana? Silakan. Tapi kalau ada yang muskil, jangan dia ambil kesimpulan sendiri, tanyakan. Kalau ada yang muskil, tanyakan. Karena semua dunia internet itu bikin pinter Anda tambah, tapi nggak bikin berkah. Ilmu kalau hanya dia ambil dari internet hanya akan menambah wawasan dan keilmuan, tapi tidak akan pernah menambah keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu bisa didapatkan dari sanadul ilmi yang sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya ikuti kajian-kajian yang tadi bisa disampaikan. Semoga nanti selama Ramadan mungkin bisa disimpulkan kepada kajian-kajian yang sifatnya terkait dengan ibadah Ramadan sehingga ibadah kita bisa semakin baik. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang dapat saya sampaikan, mari kita semua bersemangat menghadapi Ramadan ini karena seandainya kita tahu kebaikan yang ada di Ramadan. Pak Muhyiddin mewakili TKM, senang nggak melihat cuma kayak gini? Kalau di ruang Ramadan kayak gini nggak? Hah? Enggak ya? Siapa pingin nggak dari kayak gini? Pingin ya? Pingin, karena kan di Rasul sudah mesti nyalip. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Katakan di Rasul, seandainya umatku tahu yang ada sesuatu yang terdapat di bulan Ramadan, maka dia akan mengharapkan semua bulan 12 bulan Ramadan kabeh. Aja tanya TKM. Coba kalau tiap hari kayak gini, artinya TKM, ya Allah, tiap hari Ramadan aja yang jamaah kayak gini. Betul? Ya memang. Siangnya, malamnya ibadah tarawih, siangnya puasa. Orang pada rukun mau ngomongin orang lain, mau ngomongin tetangga, mau ngomongin saudara, atau puasanya batal secara pahala, akhirnya nggak jadi ngomongin. Maka Rasulullah sudah mestinya itu. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Katakan Rasul, seandainya umatku tahu sesuatu yang terdapat di bulan Ramadan, maka dia akan berharap semua bulan adalah bulan Ramadan. Nah, tapi meskipun tidak 12 bulan, mari kita maksimalkan Ramadan tahun ini dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan janji-janji Allah berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan kekuatan lahir batin bisa melaksanakan semua ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lebih kurangnya mohon maaf, insyaallah nanti disambung pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.